Mari kita lanjutkan materi berikutnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi selanjutnya terkait dengan pusat pertanggungjawaban. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang dua tipe pusat pertanggungjawaban, yaitu pusat pendapatan dan pusat biaya. Di mana dalam pusat pendapatan, prestasi atau kinerja manajemen pusat pendapatan itu diukur berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Artinya hanya diukur dari berapa pendapatan yang diperoleh. Tidak dihubungkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Kemudian untuk mengetahui keberhasilan pusat pertanggungjawaban pendapatan dilakukan dengan membandingkan antara pendapatan yang sesungguhnya atau yang sebenarnya diperoleh dibandingkan dengan pendapatan yang telah dianggarkan. Apabila hasilnya mencapai target, maka pusat pendapatan dikatakan memuaskan. Kemudian yang kedua, pusat biaya. Kalau pusat pendapatan diukur atas dasar outputnya atau pendapatan yang diperoleh, maka untuk pusat biaya hanya diukur atas dasar inputnya atau atas dasar biaya yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu untuk mengetahui kinerjanya, maka pusat biaya dibagi menjadi dua, yaitu pusat biaya teknik dan pusat biaya kebijakan. Di mana pusat biaya teknik, pusat biaya yang sebagian outputnya itu berhubungan langsung dengan inputnya. Contohnya, departemen produksi atau bagian produksi. Maka untuk mengukur keberhasilan departemen produksi, dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi yang dianggarkan dengan biaya produksi sesungguhnya. Sementara untuk mengukur keberhasilan pusat biaya kebijakan, karena tidak punya hubungan langsung antara input dengan outputnya, maka pengukurannya agak berbeda, di mana pengukuran keberhasilan pusat biaya kebijakan itu biasanya dikaitkan dengan plafon atau target plafon. Namun demikian, ketika plafon biaya terpenuhi bukan berarti jelek, belum tentu jelek, gitu. Ya, karena beberapa biaya itu memang tidak berhubungan langsung dengan output yang dihasilkan. Sehingga pengendalian dalam konteks untuk penilaian prestasinya dilakukan ketika pertama kali perusahaan itu menyusun anggaran, termasuk program. Jadi pertanyaan yang mendasar adalah, apakah program itu perlu dilakukan apa tidak? Kalau memang perlu, berarti pengendalian dilakukan untuk menentukan berapa kira-kira biaya yang layak yang akan dikeluarkan untuk satu kegiatan yang menurut kepentingan perusahaan itu memang perlu dilakukan. Nah, ini yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pusat pertanggungjawaban yang ketiga, yaitu pusat laba atau profit center. Mari kita lihat apa pengertiannya. Yang dimaksud dengan pusat laba adalah sebuah pusat pertanggungjawaban yang dinilai prestasinya berdasarkan laba yang dihasilkan, yaitu selisih
antara pendapatan dan beban atau pendapatan dan biaya. Nah, berbeda dengan pusat sebelumnya, hanya diukur dari satu sisi saja, inputnya atau outputnya, tetapi kalau pusat laba akan diukur dua-duanya dengan membandingkan antara output yang diperoleh dengan input yang dikeluarkan untuk mendapatkan output. Itulah disebut dengan pusat laba. Nah, sebelum kita lanjutkan dengan kondisi yang paling tepat untuk mendelegasikan tanggung jawab laba, mari kita coba identifikasi kira-kira yang dimaksud pusat laba itu seperti apa, bentuknya seperti apa, gitu. Nah, kalau sebelumnya kita sampaikan bahwa berdasarkan organisasi fungsional yang termasuk kategori pusat pendapatan itu adalah bagian pemasaran, bagian penjualan, divisi penjualan, di mana dia akan diukur prestasinya atas dasar berapa yang mampu dia sumbangkan dalam rangka untuk memenuhi penjualan perusahaan atau target penjualan perusahaan. Sementara contoh dari pusat biaya teknik adalah departemen produksi. Kemudian contoh untuk pusat biaya kebijakan adalah bagian akuntansi, bagian SDM, bagian sistem informasi, gitu ya. Kemudian departemen humas. Nah, ini termasuk contoh dari pusat biaya kebijakan. Nah, sekarang bagaimana kalau diminta untuk mendeskripsikan pusat laba itu seperti apa gitu. Dikatakan bahwa pusat itu adalah tempat, bagian, ya, unit gitu ya. Atau divisi gitu. Lalu yang dimaksud dengan pusat laba itu seperti apa dalam sebuah organisasi bisnis? Oke. Baik, nah, andaikan perusahaan itu mempunyai struktur organisasi fungsional, mana yang termasuk pusat laba? Artinya pusat fungsional itu artinya satu perusahaan itu bekerja berdasarkan fungsi-fungsi utama perusahaan. Jadi ada fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi SDM, fungsi akuntansi gitu ya. Nah, ini satu kesatuan, hanya satu saja, maka bolehlah dia diakui secara keseluruhan perusahaan itu bisa diperlakukan sebagai pusat laba. Dengan tanda petik ya, ini apabila dia hanya mempunyai satu usaha itu aja ya, dan bentuk bagan organisasinya adalah fungsional. Namun apabila perusahaan itu sudah berbentuk konglomerasi, ya, yang berarti bahwa dia mempunyai beberapa jenis usaha, baik yang sama atau berbeda. Maksudnya berbeda itu artinya beda bidang atau yang saling berhubungan. Misalnya sebuah perusahaan korporat, dia mempunyai anak-anak perusahaan. Misalnya perusahaan yang bergerak dari sektor pembuatan benang, berarti dia punya pabrik benang. Kemudian dari sektor pembuatan kain, dia punya pabrik kain tekstil. Kemudian dari sektor pembuatan pakaian, konveksi, dia punya pabrik konveksi. Berarti misalnya dia punya tiga jenis usaha yang masing-masing dipegang oleh satu perusahaan tersendiri atau bisa bentuk cabang atau mungkin berbentuk anak perusahaan gitu ya. Nah, maka organisasi yang demikian itulah yang disebut dengan organisasi berbentuk divisi. Maka divisi benang, divisi kain, dan divisi konveksi itulah contoh dari
pusat laba. Ya. Contoh yang lebih sederhana lagi, misalnya Anda bekerja pada sebuah perusahaan. Kemudian perusahaan itu selain yang usaha utamanya, dia membuat unit bisnis yang lain yang dapat menghasilkan keuntungan. Nah, maka unit bisnis itulah yang juga bisa kita sebut sebagai pusat laba. Kenapa? Karena dia diberi tanggung jawab untuk mendapatkan laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara pusat laba atau diberi kewenangan untuk mendirikan pusat laba, maka ada beberapa kondisi untuk mendelegasikan tanggung jawab laba kepada yang lebih bawah. Apa itu? Yang pertama, manajer mempunyai informasi yang relevan untuk membuat pertukaran antara pendapatan dan biaya. Dan kata lain, manajer yang ditunjuk sebagai pimpinan di pusat laba itu, dia mempunyai satu informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan tadi untuk membuat pertukaran jual atau beli gitu ya. Ya. Sehingga karena dia mempunyai dua informasi pendapatan dan beban, maka harapannya menurut konsep ini dia harus dapat memaksimumkan selisih antara pendapatan dan beban, yang berarti adalah keuntungan. Pertama itu. Yang kedua, hendaknya ada cara tertentu untuk mengukur seberapa efektifnya seorang manajer membuat pertukaran tersebut. Dengan kata lain, ketika dia melakukan kegiatan yang mampu untuk meningkatkan pendapatan dan mengefisiensikan beban, maka dia akan bisa bekerja secara efektif dalam rangka untuk memberikan sumbangan keuntungan kepada perusahaan. Berarti setiap manajer itu harus mampu untuk melakukan satu kegiatan-kegiatan yang dapat diukur secara efektifnya. Jadi efektivitasnya diukur secara mudah dalam rangka untuk melakukan pertukaran pendapatan dan beban. Itu yang kedua. Kemudian, keuntungan apa yang bisa diperoleh ketika satu bagian atau satu divisi itu diperlakukan sebagai pusat laba? Yang pertama tentu kecepatan di dalam pengambilan keputusan. Alasannya adalah kalau kepala divisi itu diberi kewenangan yang penuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan ya yang akan berdampak menambah keuntungan yang optimum bagi perusahaan, maka dia mempunyai kecepatan dalam rangka untuk mengidentifikasi semua informasi, ya, data dan sebagainya itu dalam rangka untuk pengambilan keputusan karena dia memahami sepenuhnya tentang kondisi-kondisi tertentu di dalam lingkup pekerjaannya. Katakanlah dia tahu kebutuhan pelanggan itu seperti apa gitu. Atau ketika dia melakukan pembelian bahan baku, dia tahu dari mana pembelian baku yang terbaik, yang termudah dan sebagainya. Dia akan tahu lebih banyak. Nah, lain halnya kalau itu dipegang kantor pusat. Misalnya kantor pusat yang megang, termasuk menjualkan yang menjual divisi, kemudian yang nagih kantor pusat. Barangkali kantor pusat tidak akan mampu, kenapa? Karena tidak mampu memahami karakter dari para pelanggan yang saat ini dikelola oleh pusat laba. Pertama itu. Yang kedua tentu kualitas pengambilan keputusan juga akan jauh lebih baik kualitasnya.
Kenapa? Karena si pengambil keputusan dia mempunyai informasi yang relevan, informasi yang sesuai dengan pengambilan keputusan yang dibuat. Yang kedua, konservasi sumber daya manajemen pusat. Ketika manajemen pusat itu akan melakukan rekrutmen terkait dengan sumber daya manusia, misalnya mau dijadikan direktur, manajer di kantor pusat, dan sebagainya, dia memerlukan orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Tidak hanya berpengalaman dalam satu fungsi, tapi berpengalaman untuk semua fungsi. Nah, oleh karena itu, orang yang ditunjuk sebagai manajer pusat pertanggungjawaban itu dipaksa untuk memahami semua fungsi, baik fungsi pembelian, fungsi penjualan, ya, dan fungsi pengelolaan keuangan, dan sebagainya. Nah, sehingga ketika ditarik ke kantor pusat, maka dia akan mampu dengan mudah melakukan adaptasi dengan pusat, karena memang dia sudah memahami semua fungsi-fungsi utama perusahaan. Kemudian yang keempat, kesadaran laba. Karena pusat laba itu diukur atas dasar laba, maka mereka akan sadar bahwa laba ini merupakan ukuran penting yang harus dicapai. Maka dia akan berusaha sedapat mungkin untuk bagaimana setiap kegiatan yang dilakukan itu akan berdampak meningkatkan keuntungan bagi divisinya atau bagi bidang yang dikelolanya, yang akan berdampak secara keseluruhan pada perusahaan. Karena laba perusahaan itu tergantung pada laba setiap divisi. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, pengukuran prestasi yang luas atau menyeluruh. Mengapa? Karena yang diukur tidak sekedar hanya satu sisi, tapi diukur kesemuanya, pendapatan maupun beban. Nah, ketika kita mengukur pendapatan beban sekaligus jadikan satu, maka akan timbul kesepakatan di semua pusat pertanggungjawaban itu bahwa laba itu ukuran penting, maka mereka akan dapat mencapai bagaimana dia berlomba-lomba untuk mencapai laba yang besar. Walaupun nanti ada masalah ya, masalahnya bisa jadi satu kelemahan pusat laba nantinya begitu. Oke, misalnya karena manajer pusat laba ini terlalu menggebu-gebu agar dianggap sebagai pusat yang terbaik, maka dia akan menggunakan sumber daya secara terus-menerus, tidak pernah mengenal waktu. Satu sisi jangka pendek akan menguntungkan, tetapi jangka panjang bisa jadi merugikan. Mengapa? Karena mesin yang mestinya dipakai 5 tahun, baru 2 tahun sudah rusak. Sementara untuk perbaikan atau penggantian cukup besar biayanya. Atau dalam hal SDM yang dipaksa bekerja 24 jam sehari, yang mestinya 8 jam per hari, tapi dipaksa untuk lembur tiap hari dalam rangka untuk mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi, ya. Akibatnya apa? SDM yang dari awal melakukan pembinaan, pengembangan, bahkan dari awal rekrutmen yang ongkosnya mahal, tetapi hanya dapat dimanfaatkan secara efektif beberapa tahun saja, tidak bisa sampai dengan maksimum. Yang kelima. Lalu yang keenam, mendorong kreativitas. Jadi, bagaimana agar keuntungannya tinggi? Tentu, manajer akan kreatif dalam segala hal. Katakanlah dalam hal penjualan, berarti dia harus kreatif di dalam menjual. Menggunakan saluran pemasaran yang baik, menggunakan media-media pemasaran yang jauh lebih baik. Ya, kemudian dalam produksi, dia akan juga berkreasi bagaimana agar jauh lebih efisien ketika dia membuat barang. Penggunaan tenaga kerja, kemudian penggunaan bahan baku, dia juga harus jauh lebih efisien, sehingga akan berakibat pada efisiensi secara menyeluruh yang
akan berdampak pada keuntungan yang besar. Kemudian yang ketujuh, cara pelatihan manajer. Ini hampir sama dengan konservasi sumber daya manajemen pusat tadi ya. Jadi ketika seseorang itu ditugaskan untuk membina SDM yang manajer yang handal, ia akan diberikan satu pelatihan yang mencukupi dalam rangka mempersiapkan ketika suatu saat akan dibutuhkan di kantor pusat untuk kepentingan yang lebih besar. Lalu yang kedelapan, menciptakan keahlian di bidang tertentu. Jadi ketika divisi atau kantor cabang atau anak perusahaan itu dipimpin oleh seorang manajer, tentu di bawahnya itu juga fungsi-fungsi utama tetap jalan. Jadi ada fungsi pemasaran divisi, fungsi produksi divisi, fungsi SDM divisi. Nah, maka dari implementasi di dalam pusat laba ini, selain menghasilkan manajer yang handal ke depan, tapi juga manajer-manajer fungsional di bawahnya itu juga akan handal, ya, karena dituntut untuk itu. Kemudian yang ke-9, memberi informasi profitabilitas produk. Artinya, ketika perusahaan itu akan menghitung keuntungan laba tahunan, kantor pusat atau korporat tidak pernah punya pendapatan. Yang punya pendapatan adalah divisi. Dan karena itu, berapa sumbangan yang diberikan kepada pusat oleh setiap divisi, maka akan dapat diketahui di situ bahwa informasi tentang profitabilitas produk yang dihasilkan oleh setiap divisi itu akan tercantum di dalam laporan keuangan, baik triwulan, tengah tahunan, atau akhir tahunan. Sehingga dapat dihitung berapa kontribusi setiap divisi kepada laba kantor pusat. Nah, itulah keuntungan kalau perusahaan itu menerapkan pusat pertanggungjawaban pusat laba. Namun demikian, selain keuntungan juga ada kerugian atau kelemahan dari kantor pusat. Atau kelemahan yang terjadi ketika kantor pusat memperlakukan satu divisi, satu bagian itu sebagai pusat laba. Pertama adalah hilangnya beberapa pengendalian langsung. Artinya dari kantor pusat yang tadinya dilakukan secara langsung itu didelegasikan kepada divisi. Berarti mutlak sebagian pengendalian hilang. Yang kedua, memerlukan manajer yang kompeten. Tentu tidak bisa memilih seorang manajer yang biasa-biasa saja. Maka setiap manajer yang ditunjuk untuk mengepalai sebuah pusat laba harus kompeten. Kemudian yang ketiga, suasana fungsional menjadi kompetitif. Artinya apa? Fungsi-fungsi di dalam pusat laba sendiri itu juga ingin dinilai prestasinya oleh atasannya. Padahal belum tentu semua itu menyumbangkan keuntungan yang dengan mudah dapat dihitung. Misalnya departemen atau manajer SDM, manajer keuangan, manajer humas, dia tidak tahu, tidak mudah untuk mengetahui berapa sih kontribusinya kepada divisi gitu kan, dia nggak tahu dia. Yang mudah siapa? Bagian produksi mudah, penjualan mudah, pemasaran mudah. Gitu. Kenapa? Angka-angkanya jelas. Maka akan menimbulkan area kompetisi di situ. Itu suatu kelebihan dan sekaligus kelemahan ya, karena dengan kompetisi maka akan dapat menghasilkan keuntungan lebih tinggi, tapi satu sisi akan menimbulkan friksi dan konflik-konflik yang mestinya tidak terjadi. Lalu yang keempat, konflik kepentingan. Ini ketika satu divisi dengan divisi lainnya itu
menggunakan satu input, atau gini, salah satu divisi menggunakan input dari output divisi yang lain. Saya contohkan tadi, divisi benang, hasil produksinya berupa benang yang akan digunakan untuk membuat kain atau tekstil. Berarti kantor pusat memberikan kewenangan untuk atau bahkan paksaan ya untuk menjual benang ke divisi kain. Divisi kain harus menjual kainnya ke divisi konveksi. Sebaliknya, bagi divisi kain harus membeli dari divisi benang, divisi konveksi harus membeli dari divisi kain. Nah, ketika harga yang terjadi tidak disetujui oleh masing-masing pihak, maka terjadilah konflik kepentingan karena divisi-divisi yang terlibat itu akan diukur prestasinya berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Ambil contoh begini. Ketika divisi kain harus membeli dari divisi benang, dia akan berpikir, apakah divisi kain akan mendapatkan harga yang lebih rendah dari divisi benang jika dibandingkan dengan kalau divisi kain itu membeli dari pihak luar perusahaan. Jadi bukan dari unit yang lain dalam satu organisasi. Nah, kalau perbedaannya sangat mencolok, berarti terjadi konflik. Kenapa konflik? Karena divisi pembeli, dalam hal ini divisi kain, menghendaki harga lebih rendah. Sementara divisi benang, harganya ya sama. Nah, maka kalau harganya sama dengan yang dijual keluar, atau harganya sama ketika divisi kain membeli dari luar, maka yang diuntungkan adalah divisi benang. Kenapa? Dia akan dapat melakukan penghematan dari berbagai macam pihak atau dari berbagai hal, misalnya penghematan tidak memberikan diskon, penghematan tidak mengeluarkan biaya kirim, ya, tidak memerlukan biaya untuk pemasaran atau iklan dan sebagainya. Maka keuntungan karena menjual ke dalam perusahaan sendiri itu hanya dinikmati oleh divisi penjual. Nah, maka terjadilah konflik kepentingan. Yang keempat, kemudian yang kelima, profitabilitas jangka pendek. Ketika ada satu kompetisi bahwa divisi-divisi itu akan diukur prestasinya atas dasar laba yang setinggi-tingginya, begitu, maka akan menjadikan kepala divisi atau kepala pusat laba itu akan berpikiran sangat jangka pendek. Yang penting laba jangka pendeknya tinggi. Contoh, mestinya divisi itu mengeluarkan biaya pemasaran yang besar misalnya. Tapi dengan pertimbangan efisiensi agar labanya tinggi, maka dia tidak melakukan pemasaran yang tinggi. Tidak perlu iklan di televisi, dikurangi semuanya gitu. Akibatnya apa? Jangka pendek untungnya naik karena ada efisiensi biaya tadi yang dipaksakan itu. Tapi jangka panjang, bisa jadi produk kita akan tidak laku sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada promosi yang bersifat jangka panjang. Atau contoh yang lain, divisi tadi mempekerjakan karyawannya kelewat batas walaupun diberi uang lembur yang lebih tinggi gitu ya, tapi di luar batas. Jadi kerjanya lama gitu ya, mestinya jam 5 udah pulang jam 12 malam gitu ya. Lalu setelah itu diganti lagi yang baru, shift yang baru lagi dan seterusnya. Nah, apa akibatnya? Mesinnya juga akan cepat aus. Yang kelima. Lalu yang keenam, goal congruence. Ini melanjutkan yang kelima, goal congruence adalah keselarasan tujuan. Nah, di sini ternyata apa? Sering terjadi ketidakselarasan tujuan antara tujuan individu dan tujuan perusahaan secara keseluruhan.
Yang dimaksud individu adalah divisi. Jadi bagaimana agar divisinya dinyatakan yang terbaik? Nah, maka divisi itu akan melakukan tindakan-tindakan yang sebetulnya secara jangka panjang justru akan tidak menguntungkan bagi perusahaan. Maka tidak jadi kongruen. Bahkan ketika diberikan tawaran baru nih, ini ada proyek baru, beli mesin baru gitu. Kalau dihitung secara analisis investasi jangka panjang gitu kan, kantor besar mengatakan bahwa ini menguntungkan nih, sangat menguntungkan bahkan jangka panjang. Tetapi jangka pendeknya belum. Nah, dengan kata lain, kalau satu divisi diberikan satu proyek baru yang tidak menguntungkan jangka pendek, bahkan akan menurunkan prestasinya, dia akan menolak. Padahal jangka panjang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Nah, dalam hal ini tidak terjadi keselarasan tujuan individu, divisi itu ya, dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Lalu yang ketujuh, kualitas keputusan yang kurang memadai. Bisa jadi ya. Ya, karena orang-orangnya barangkali masih latihan gitu ya. Belum profesional, nah, maka kualitasnya bisa jadi menurun. Tapi satu sisi keuntungan tadi mengatakan keputusan yang diambil juga akan terbaik karena tahu semuanya. Jadi ada kalanya itu satu kerugian, tapi ada kalanya bahkan merupakan satu keunggulan. Yang 8 mahal, ongkosnya mahal gitu ya. Karena masing-masing mempunyai jabat sendiri-sendiri. Kemudian yang ke-9 adalah masalah pengukuran laba. Artinya, ketika akan diukur prestasinya, yaitu dengan cara membandingkan antara laba yang dianggarkan dengan laba yang diperoleh, ya, akan menimbulkan masalah konsep laba apa yang dipakai. Apakah laba divisi kah? Apakah laba langsung divisi? Atau laba bersih sebelum pajak? Atau laba kotor, contribution margin, dan beberapa konsep laba yang lain. Artinya, ketika itu diterapkan, harus ada kesepakatan. Kira-kira divisi itu akan diukur dengan konsep laba yang mana. Baik. Kemudian, keterbatasan pemenang pada unit bisnis. Artinya bahwa unit bisnis itu diberikan satu kewenangan, artinya delegasi tugas-tugas dari kantor besar ke kantor divisi begitu atau unit bisnis, tetapi tentu akan ada batasan. Jadi tidak semua itu diberikan sepenuhnya. Ada istilah dilepas kepalanya tapi dipegang ekornya. Ambil contoh misalnya kantor divisi atau divisi itu tidak boleh meminjam uang sendiri, tetapi harus melalui kantor pusat misalnya. Divisi tidak boleh menyimpan uang lebih dari sekian ratus juta setiap hari. Nah, itu namanya apa? Keterbatasan wewenang. Artinya ketika divisi mempunyai uang lebih, maka kelebihannya langsung disetor pada hari yang sama kepada kantor pusat. Jadi nanti yang ngelola kantor pusat, gitu ya. Nah, itulah keterbatasan. Oke. Nah, keterbatasan dari bisnis lain terjadi apabila dua divisi atau lebih itu saling melakukan transaksi pertukaran. Nah, ada 3 keputusan penting di situ yang terkait dengan pengendalian. Misalnya, keputusan produk. Barang atau jasa apa yang diproduksi dan dijual. Nah, artinya begini, apakah manajer divisi itu mempunyai kewenangan untuk menentukan barang atau jasa apa yang akan dihasilkan atau dijual? Atau dibatasi kantor pusat misalnya. Contoh, perusahaan itu sama-sama punya perusahaan yang sama bidangnya, katakanlah sama-sama mempunyai tekstil. Jadi PT A juga tekstil, PT B juga tekstil, PT C juga tekstil. Pertanyaannya adalah, apakah setiap divisi A, B, dan C itu punya kewenangan yang
yang mutlak untuk membuat produk atau barang dan jasa sendiri, atau ditentukan oleh kantor pusat. Nah, ini jadi masalah dalam konteks pengendalian. Kadang-kadang kantor pusat juga punya keinginan, oke, PTA itu membuat kain tekstil yang hanya dikhususkan untuk pasar di Indonesia, misalnya. Tapi yang B diputuskan untuk pasar luar negeri, ekspor, dengan kualitas tertentu. Kemudian yang C, ekspor tapi ke negara lain, ya, ekspor khusus untuk ke Timur Tengah misalnya. Berarti kalau itu yang dilakukan, divisi itu tidak punya kewenangan mutlak untuk membuat produk atau jasa, tetapi dibatasi oleh kantor pusat untuk membuat produk dengan tujuan pasar yang berbeda-beda. Yang pertama itu. Lalu yang kedua, keputusan pengadaan. Bagaimana untuk memperoleh atau memproduksi barang atau jasa? Mulai dari proses untuk membeli bahan baku, menentukan tenaga kerja yang akan digunakan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi, dan lain-lain. Apakah divisi diberi kewenangan apa tidak? Nah, ini juga menimbulkan masalah dalam konteks pengendalian. Ya, contoh yang tadi sebutkan bahwa divisi kain itu harus membeli dari divisi benang, atau divisi kain harus menjual ke divisi tekstil, ke divisi konveksi misalnya. Nah, di situ ada satu batasan yang tidak bisa dilanggar, maka itu akan mengurangi apa? Mengurangi kewenangan dari divisi. Dan yang ketiga adalah keputusan pemasaran. Jadi bagaimana cara jualnya, di mana jualnya, dan berapa harganya berapa. Nah, itu juga menjadi masalah keputusan yang bisa mengikat oleh kantor pusat kepada setiap divisi. Nah, 3 keputusan yang akan diambil tadi ya. Nah, dari ketiga tadi kesimpulannya adalah jika setiap divisi atau pusat laba berwenang sepenuhnya untuk mengendalikan 3 aktivitas tadi, maka biasanya tidak ada kesulitan untuk membebankan tanggung jawab laba dan mengukur prestasinya. Itu yang tadi saya sampaikan tadi kan. Jadi, bahwa kalau divisi itu mempunyai kewenangan atas ketiga-tiganya secara mutlak, maka sangat cocoklah kalau sebuah divisi itu diperlakukan sebagai pusat laba dalam rangka untuk menentukan keberhasilannya diukur atas dasar berapa laba yang diperoleh. Namun demikian, apakah itu mungkin? Apakah itu bisa terjadi dalam praktek? Ternyata tidak. Kenapa kok tidak? Karena ada keterbatasan. Pertama, keterbatasan yang disebabkan oleh manajemen puncak atau oleh kantor pusat. Apa saja di situ? Secara umum, keterbatasan yang terjadi dari kantor pusat itu dikelompokkan menjadi 3 tipe, yaitu 1, kendala yang berasal dari pertimbangan strategik, terutama keputusan pendanaan. Jadi, divisi tidak boleh minjem sendiri ya, tapi pinjaman harus atas nama kantor pusat, misalnya. Kendala karena diharuskannya keseragaman, misalnya penggunaan sistem pembukuan dan sistem pengendalian manajemen yang sama. Mau tidak mau, harus seragam. Kenapa kantor pusat menetapkan demikian? Karena kepentingan untuk administrasi. Jadi dalam rangka untuk membuat anggaran, pos-posnya, kemudian juga pengendaliannya, pelaporannya, itu harus menggunakan formulir-formulir, akun-akun ya, yang sudah terspesifikasi di kantor pusat. Sehingga mudah untuk digabungkan atau diolah lebih lanjut. Kemudian yang ketiga,
kendala yang berasal dari keekonomian sentralisasi. Misalnya, sentralisasi penyediaan jasa-jasa tertentu. Contoh, kantor pusat menetapkan menggunakan jasa konsultan misalnya. Maka mau tidak mau, setiap periodik kantor-kantor divisi akan dibebani oleh biaya yang dikeluarkan kantor pusat dalam rangka untuk meng-hire konsultan, gitu ya, konsultan, akuntan, penasihat hukum, gitu ya. Nah, semua karena apa? Sentralisasi untuk beberapa jasa-jasa tertentu. Sehingga nanti dalam menghitung keuntungan divisi, nanti akan timbul berbagai macam tipe biaya yang akan dibebankan kepada divisi untuk menentukan berapa keuntungan yang didapat. Oke, ini dari kantor pusat. Baik. Nah, kemudian tadi katakan bahwa pusat laba itu adalah pusat yang atau bagian atau unit atau departemen ya yang diberi tanggung jawab ganda pendapatan dan beban dan dihubungkan menjadi laba, kan begitu ya. Pertanyaannya begini, bagaimana kalau perusahaan itu menggunakan struktur fungsional atau unit-unit fungsional? Apakah bisa dikatakan sebagai pusat laba atau tidak? Mari kita lihat. Yang pertama, unit pemasaran. Apakah bisa pemasaran itu diakui sebagai pusat laba? Mari kita bahas masing-masing. Bahwa jika unit pemasaran diakui sebagai pusat laba, maka barang yang ditransfer dari departemen produksi diakui atau dihargai sebesar biaya produksi standar. Jadi, karena pemasaran tidak mempunyai informasi tentang biaya produksi, begitu ya, maka agar bagian pemasaran itu dapat diperlakukan sebagai pusat laba, yang nanti akan diukur juga labanya, begitu, maka harus diberi informasi tentang barang yang ditransfer dari departemen produksi ke departemen pemasaran. Dikasih harga, namanya harga pokok produksi, begitu. Nah, umumnya diberi harga sebesar biaya produksi standar. Kemudian, jika unit pemasaran diakui sebagai pusat laba, jika manajernya itu berada pada posisi terbaik untuk mengambil keputusan cost revenue trade-off. Jadi, akan diakui pusat laba jika manajer itu mempunyai posisi terbaik untuk mengambil keputusan terkait dengan pertukaran antara pendapatan dengan beban, pendapatan dengan biaya. Kalau tidak, maka tidak cocoklah unit pemasaran diakui sebagai pusat laba. Lalu yang kedua adalah unit produksi. Jika unit produksi diakui sebagai pusat laba, maka barang yang ditransfer ke unit pemasaran itu dihargai sebesar harga jual produk kepada konsumen dikurangi taksiran biaya pemasaran. Jadi, kalau tadi pemasaran hanya mempunyai informasi tentang pendapatan saja, maka untuk dapat diakui sebagai pusat laba, kasih informasi biaya begitu. Sebaliknya pusat unit produksi, dia hanya mempunyai informasi tentang biaya saja yang dikeluarkan untuk membuat produk, tetapi tidak mempunyai informasi tentang berapa harga produk atas barang yang dihasilkan. Maka agar mempunyai informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan trade-off pendapatan dan beban, maka diberi
informasi tentang harga jualnya. Berapa harga jualnya itu. Katakan harga jualnya sama dengan hasil penjualan kepada konsumen setelah dikurangi taksiran biaya pemasaran dengan asumsi dan pertimbangan bahwa ketika menjual nanti ya, jual kepada pihak luar apabila akan dipakai di dalam unit produksi sendiri gitu kan, seolah-olah tidak mengeluarkan biaya pemasaran. Kenapa? Karena pemakainya di internal. Maka untuk menentukan harga jual digunakan harga jual produk kepada konsumen setelah dikurangi dengan taksiran biaya pemasaran. Kemudian yang ketiga adalah unit pendukung jasa yang lain. Apabila unit ini diakui sebagai pusat laba untuk memotivasi manajernya dalam rangka pengendalian biaya. Maka dengan biaya yang rendah, ia akan berharap untuk menjual jasanya dengan harga yang kompetitif dengan perusahaan ekstern. Nah, unit-unit produksi ya, yang fungsional, produksi, pemasaran, dan unit jasa yang lain yang sebetulnya hanya diukur satu sisi, tapi dipaksakan untuk diukur menjadi dua sisi, yaitu pendapatan beban, maka disebut dengan pusat laba semu. Ya, jadi kenapa? Karena tidak sebenarnya diakui sebagai pusat laba, tetapi diperlakukan sebagai pusat laba. Nah, sementara bentuk organisasi yang lainnya, misalnya cabang-cabang perusahaan, ya, yang berfungsi sebagai pemasar di daerah geografis, misalnya pemasaran divisi X atau divisi Jawa Timur, pemasaran divisi Jawa Tengah dan DIY, pemasaran divisi Jakarta dan Jawa Barat dan Banten misalnya gitu kan, divisi Kalimantan. Nah, itu juga bisa diperlakukan sebagai pusat laba, ya, meskipun dia tidak memperoleh informasi tentang kegiatan manufacturing atau dia tidak mempunyai kegiatan untuk menjual, menghasilkan produk yang akan dia jual. Baik. Nah, oleh karena itu, bagaimana mengukur prestasi dari pusat laba itu? Oke. Nah, untuk mengukur keberhasilan pusat laba, digunakan dua macam tipe pengukuran pusat laba. Yang pertama adalah prestasi manajemen atau managerial performance. Artinya begini, bahwa keberhasilan dari pusat laba itu ditentukan seberapa mampu manajer itu mampu memimpin unit atau pusat pertanggungjawaban. Sehingga prestasi manajer diukur sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Artinya, yang diukur siapa itu? Manajernya yang diukur, yang pertama ini. Jadi, seberapa mampu atau seberapa baikkah seorang manajer ini dalam memimpin unit atau pusat pertanggungjawaban. Nanti akan diukur terhadap berapa keuntungan yang dia dapatkan. Lalu yang kedua, prestasi ekonomi atau economic performance mengukur prestasi pusat laba sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, mengukur satu unit dalam suatu organisasi atau divisi atau bagian itu seolah-olah sebagai satu kesatuan ekonomi, satu entitas bisnis, atau seolah satu perusahaan yang terpisah sama sekali, gitu ya. Nah, maka pengukurannya akan dikaitkan dengan sejauh mana pusat laba sebagai unit kegiatan ekonomi dapat mencapai atau memenuhi anggaran labanya. Jadi, perbedaan yang utama adalah kalau yang pertama tadi mengukur manajemennya gitu kan atau manajernya. Tapi kalau yang kedua itu mengukur
pusatnya, pusat pertanggungjawabannya itu sendiri diukur sebagai satu kesatuan ekonomi. Nah, tentu di antara dua nanti akan memerlukan alat ukur apa yang paling cocok untuk menentukan keberhasilan masing-masing. Kemudian apa tujuan pengukuran prestasi pusat laba? Jadi pertama, untuk menentukan kontribusi sebuah pusat laba sebagai satu kesatuan terhadap tujuan organisasi. Jadi kalau sebuah perusahaan korporat itu mempunyai 3 divisi, divisi A, divisi B, divisi C misalnya, berapa masing-masing itu memberikan kontribusi keuntungan kepada kantor pusat. Ingat tadi di muka bahwa yang menentukan besar kecilnya keuntungan kantor pusat itu adalah divisi. Dan kata lain, untuk keuntungan kantor pusat adalah penjumlahan dari keuntungan divisi-divisi. Tentu kalau kita punya divisi banyak, maka akan dapat diukur berapa masing-masing divisi itu mampu memberikan kontribusi laba bagi kantor pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk memberikan dasar dalam mengevaluasi kualitas unjuk kerja atau prestasi manajer pusat laba. Dari mana cara untuk mengetahuinya? Itu dapat digunakan dengan berbagai macam hitungan ya dalam rangka untuk menentukan prestasi masing-masing. Contoh misalnya, gunakanlah analisis varian untuk menentukan apakah sebuah pusat pertanggungjawaban laba itu manajernya itu mempunyai unjuk kerja yang baik, mempunyai prestasi atau kinerja yang luar biasa. Lalu yang ketiga, untuk memotivasi manajer pusat laba dalam mengoperasikan unitnya agar konsisten dengan tujuan umum perusahaan secara keseluruhan. Berarti dikaitkan dengan goal congruence. Jadi sedapat mungkin setiap bagian itu tidak berpikir secara sektoral divisinya, tetapi dia akan berusaha berpikiran jangka panjang untuk memberikan kontribusi kepada kantor pusat. Baik, itu tujuan dari pengukuran prestasi pusat laba. Nah, namun demikian di dalam masalah pengukuran prestasi pusat laba itu timbul berbagai macam masalah. Apa saja? Pertama adalah masalah alokasi pendapatan bersama atau common revenues. Lalu yang kedua, alokasi biaya bersama atau common cost. Yang ketiga, penentuan harga transfer atau transfer price. Dan yang keempat, pemilihan tolok ukur laba. Jadi laba mana yang akan digunakan. Mari kita lihat masing-masing. Yang pertama, karena tidak ada, saya akan jelaskan secara lisan saja. Yang pertama masalah alokasi penentuan pendapatan bersama. Artinya begini. Ketika satu divisi ada hubungan dengan divisi lain, tentu akan ada pendapatan yang diterima oleh satu divisi walaupun itu sebenarnya haknya divisi yang lain. Untuk contoh begini. Kalau saudara mempunyai rekening bank, Anda kerja di Jogja. Misalnya ya, Anda kerja di Jogja. Kemudian punya rumahnya itu di Sleman sana misalnya ya, di kabupaten yang berbeda. Setiap hari Anda kerja. Nah, kira-kira rekening mana yang akan, atau buka rekening di mana yang paling mudah? Tentu Anda akan mengatakan yang paling mudah adalah yang dekat tempat kerja, karena dari pagi sampai sore di kantor, bahkan sampai malam begitu ya. Nah, maka bukanya barangkali ya, bukanya itu di Sleman, tetapi transaksinya itu dilakukan di Jogja. Jadi buka rekeningnya dekat rumahnya begitu ya. Tapi untuk transaksinya kan sudah online, itu dilakukan di tempat
kerja atau dekat tempat kerja, yang ada ATM-nya dan seterusnya yang mudah untuk dicapai ketika dia membutuhkan dana atau menyetorkan dana, begitu ya. Nah, tentunya ketika dia menerima dana itu, baik setoran ataupun nyetorkan dana itu, dan dana mengendap ya. Mengendapnya di mana? Di satu bank yang dekat dengan kantornya, karena nyetornya di situ gitu ya. Nyetornya di sini. Atau uangnya di sini begitu ya. Nah, berarti sebetulnya akan ada pendapatan yang diperoleh oleh penerima kas itu, karena uang itu satu malam pun punya nilai. Ya, sebelum dikirim kantor cabangnya gitu kan. Nah, maka yang menikmati keuntungan itu adalah kantor cabang di dekat tempat kerja, ya. Tapi yang punya tanggung jawab untuk mengelola adalah kantor cabang di dekat rumah nasabah yang bersangkutan. Nah, itu masalah. Jadi masalah bagaimana menentukan kalau ada pendapatan mestinya dibagi bersama gitu ya. Nah, ini susah untuk menentukannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alokasi biaya bersama atau common cost. Tentu dalam kegiatan ini ada biaya yang dikeluarkan kantor pusat, ya, yang pembebanannya itu ke divisi dilakukan dengan dasar tertentu. Ya, contoh yang tadi saya sebutkan tadi, kantor pusat mengeluarkan biaya untuk promosi, biaya untuk konsultan. Maka biaya-biaya itu akan dialokasikan ke setiap divisi. Karena apa? Karena dia termasuk kategori common cost, biaya bersama gitu. Karena apa? Iklan satu iklan tapi untuk semua produk yang sama misalnya gitu, setiap divisi gitu. Konsultan juga untuk satu korporat, bukannya satu divisi gitu. Nah, maka timbullah masalah alokasi biaya bersama yang harus mau tidak mau diterima oleh divisi karena itu keputusan dari kantor pusat. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, masalah harga transfer. Tadi sampaikan tadi, karena kedua atau beberapa divisi pusat laba itu diukur atas dasar labanya, maka harga transfer ini merupakan komponen penting di dalam menentukan keuntungan divisi. Bagi divisi penjual akan menentukan pendapatan yang akan berpengaruh pada keuntungan divisi penjual, dan divisi pembeli juga akan menimbulkan masalah ongkos produksi atau biaya bahan baku ketika harga transfernya tinggi. Nah, maka akan ada satu masalah. Divisi penjual inginnya harganya tinggi, sama dengan harga pasar, tapi divisi pembeli menghendaki harganya rendah. Timbullah satu konflik tentang penentuan harga transfer. Nah, nanti secara umum, penentuan harga transfer itu akan kita bahas pada materi berikutnya. Nah, yang keempat, masalah pemilihan tolok ukur laba. Nah, ini yang keempat yang akan kita bahas. Tolok ukur laba itu artinya konsep laba apa yang akan kita gunakan untuk mengukur prestasi pusat laba. Baik pengukuran secara ekonomis maupun pengukuran secara manajemen atau manajemen performance. Nah, mari kita coba lihat beberapa tolok ukur yang biasa dipakai. Pertama adalah contribution margin atau margin kontribusi. Bagaimana menghitungnya? Margin kontribusi dihitung dengan mengurangkan pendapatan dengan biaya variabel. Dalam konteks kontribusi margin ini, biaya tetap tidak perlu mengurangi artinya tidak perlu mengurangi dengan alasan tidak dapat dikendalikan. Alasan ini tidak tepat karena apa? Sebagian biaya tetap dapat dikendalikan. Nah, inilah kalau misalnya kita menggunakan konsep kontribusi margin sebagai dasar untuk melakukan penilaian penilaian prestasi pusat laba, maka ada masalah terkait dengan biaya tetap.
menurut konsep ini memang biaya tetap itu dianggap tidak terkendalikan, ya. Padahal sebagian biaya tetap itu bisa dikendalikan. Nah, maka perilaku manajemennya bagaimana? Nah, manajemen tentu akan lebih senang kalau biaya tetap itu tidak dimasukkan, gitu. Kenapa? Karena untungnya tinggi. Itu intinya begitu. Kenapa? Karena setiap manajer pertanggungjawaban itu akan diukur prestasinya berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Jika kalau keuntungannya tinggi, otomatis ya dia dianggap berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah laba langsung atau laba langsung merupakan laba kontribusi dikurangi dengan biaya tetap yang langsung terjadi di pusat laba. Jadi, biaya langsung ini merupakan laba kontribusi. Jadi, pendapatan setelah dikurangi dengan biaya variabel ketemu laba kontribusi, kemudian dikurangi dengan biaya tetap yang langsung dikeluarkan di pusat laba. Tanpa melihat controllable atau tidak controllable. Artinya, biaya tetap itu semua dikurangkan, baik dapat dikendalikan atau tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Manajemen pusat laba maksudnya. Gitu. Nah, kalau itu yang digunakan, tentu akan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari manajemen. Jadi, bagaimana manajemen menerima apa tidak, gitu kan? Nah, ini namanya laba langsung divisi. Nah, kalau manajemen akan diukur atas dasar laba, tentu dia akan menolak ya dengan pertimbangan bahwa biaya tetapnya sebagian tidak dapat mereka kendalikan. Ya, manajer mengatakan ini tidak cocok untuk mengukur divisi saya kalau kita pakai laba langsung divisi. Baik, kemudian yang ketiga adalah laba terkendalikan divisi. Yang dimaksud dengan laba terkendali divisi adalah laba langsung divisi dikurangi dengan biaya alokasi terkendali dari kantor pusat. Jadi, laba langsung divisi, terjadi divisi, dikurangi lagi dengan biaya alokasi terkendali dari kantor pusat. Kenapa demikian? Karena untuk menjalankan suatu bisnis di cabang itu tidak bisa terlepas dari kantor pusat. Kenapa? Kantor pusat juga menanggung berbagai macam biaya, termasuk kantornya sendiri juga biaya. Misalnya kantor pusat mempunyai gedung, tentu setiap tahun akan mengeluarkan biaya penyusutan atau depresiasi. Nah, maka biaya depresiasi itu mau tidak mau harus dibebankan ke kantor cabang atau ke kantor divisi begitu. Nah, maka kalau divisi dibebani dengan model penilaian semacam ini, maka konsep laba ini benar-benar menunjukkan laba yang dapat dikendalikan oleh manajer divisi karena merupakan satu laba di mana manajer itu mempunyai kewenangan untuk mengatur keuntungan dengan menggunakan konsep-konsep biaya yang betul-betul dapat dia kendalikan. Nah, masalahnya apa kalau kita menggunakan konsep ini? Konsep laba ini tidak dapat dibandingkan dengan data publikasi karena tidak mengandung biaya alokasi tak terkendali dari kantor pusat. Kenapa? Karena ada sebagian dari biaya kantor pusat yang tidak bisa dikendalikan oleh manajer divisi. Saya contohkan yang tadi itu, penyusutan itu nggak bisa ya, sama sekali nggak bisa. Tapi kalau biaya pemasaran kantor pusat dibebankan masih mungkin. Kemudian biaya konsultan yang dikeluarkan kantor pusat masih mungkin dikendalikan oleh manajer divisi. Tetapi kalau fasilitas yang mau tidak mau dikeluarkan kantor pusat pun divisi tidak mampu, tidak bisa menghindari. Ya, maka mau tidak mau harus menerima sebagai satu kewajiban walaupun dia tidak bisa mengendalikannya.
adalah laba terkendali divisi. Maka kalau itu yang terjadi, inilah konsep laba yang terbaik untuk mengukur kemampuan manajer pusat laba diukur dengan menggunakan konsep managerial performance atau kinerja manajemen. Itu yang ke C. Lalu yang ke D, laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak, laba terkendali dikurangi dari biaya alokasi tak terkendali dari kantor pusat. Jadi kalau tadi kan tidak termasuk alokasi tak terkendali dari kantor pusat. Sekarang kalau laba sebelum pajak adalah laba ya setelah dikurangi tadi ya. Nah, ada dua pendapat, ada yang menentang, ada yang mendukung. Yang menentang konsep ini adalah mengatakan seharusnya manajer divisi tidak bertanggung jawab terhadap biaya yang tak terkendali. Itu yang menentang gitu. Padahal kantor pusat pun juga perlu hidup gitu ya. Dan dia tidak punya penghasilan, maka mau tidak mau biayanya semua dibebankan ke kantor cabang. Yang mendukung, pertama, proses alokasi dapat menyadarkan manajer kantor pusat bahwa biaya overhead-nya terlalu besar. Dia jangan terlalu besar karena nanti akan membebani divisi. Kedua, kinerja divisi lebih realistik dan dapat dibandingkan dengan para pesaing. Jadi kalau itu yang dipakai nanti, ketika akan membandingkan antara divisi yang kita miliki dengan divisi perusahaan lain, itu akan bisa diperoleh datanya, diperbandingkan ya. Karena apa? Memasukkan semua informasi yang seharusnya untuk mengukur prestasi atau kinerja pusat laba. Oke, ketiga, manajer divisi diberi pesan bahwa divisinya belum memperoleh laba jika belum menutup seluruh biaya termasuk biaya alokasi. Jadi memberikan satu pesan yang sangat jelas bahwa divisi itu belum dianggap untung, belum dianggap mendapat keuntungan ketika belum bisa menutup semua ongkos ya, biaya baik yang dikeluarkan divisinya maupun biaya alokasi dari kantor pusat. Lalu yang terakhir, laba bersih atau laba setelah pajak adalah laba yang dihitung berdasarkan laba sebelum pajak setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Oke. Nah, ketika kita menggunakan laba bersih, maka laba bersih ini merupakan satu atau hanya persentase tertentu dari laba sebelum pajak. Sehingga tidak ada keunggulannya jika memasukkan unsur pajak penghasilan untuk menilai prestasi manajer divisi. Selain itu, banyak keputusan yang mengakibatkan pajak penghasilan dibuat oleh kantor pusat sehingga seharusnya divisi tidak dibebani dengan keputusan tersebut. Nah, jadi menurut konsep tolak ukur laba ini, pilihannya apa yang terbaik? Ya. Jadi kalau memang akan menggunakan konsep laba atau tolak ukur laba, sesuaikanlah dengan yang semestinya untuk mengukur prestasi. Apakah prestasi manajernya atau prestasi dari pusat laba atau divisi laba sebagai satu kesatuan ekonomis. Oke. Nah, ambil contoh di sini. Ini adalah data tentang laporan divisi. Divisi A. Laporan laba rugi divisi A per tanggal 31 Desember tahun 2007. Penjualan 15 juta, biaya variabel 10 juta, kemudian selisihnya adalah kontribusi margin yang pertama ya, 5 juta. Kemudian biaya tetap terkendali 800.000, laba langsung divisi 4.200.000. Kemudian dikurangi dengan biaya tetap tak terkendali 1.200.000, ketemu laba terkendali divisi 3 juta. Ditambah pengurangan lagi
alokasi biaya kantor pusat 1 juta, maka laba sebelum pajak adalah 2 juta rupiah. Nah, dari keempat ini, kita tidak mempertimbangkan yang laba bersih ya. Dari keempat ini, kira-kira analisisnya bagaimana? Yang dapat dengan tepat kita pakai untuk mengukur kinerja pusat laba. Mari kita lihat yang pertama. Kalau kita menggunakan tolak ukur konsep yang pertama, yaitu konsep kontribusi margin, maka kita akan mendapatkan angka sebesar 5 juta. Jadi, konsep laba sebesar 5 juta penting untuk memahami hubungan biaya volume dan laba, akan tetapi kurang bermanfaat untuk evaluasi prestasi manajer pusat laba. Jadi ini penting angka ini ya, ini penting untuk menentukan hubungan antara cost, volume, dan profit, tetapi tidak cocok untuk mengukur atau mengevaluasi kinerja manajer pusat laba. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, konsep laba langsung divisi. Konsep laba sebesar 4.200.000 merupakan ukuran prestasi terbaik untuk manajer pusat laba. Ini terbaik ya. Jadi laba langsung divisi 4.200.000. Ini terbaik karena konsep laba ini mencerminkan kemampuan manajer untuk menggunakan sumber daya secara efektif. Mari kita lihat lagi gambarnya tadi. 4.200 adalah laba kontribusi 5 juta dikurangi dengan biaya tetap terkendali. Jadi terkendali artinya manajer ini betul-betul mampu mengendalikan semua biaya termasuk biaya tetap yang terkendali ini. Kalau kita pakai ini. Nah, maka ukuran yang kita pakai laba langsung divisi ini sangat cocok untuk menentukan kinerja atau tolak ukur laba pusat laba sebagai kemampuan divisi, kemampuan manajer divisi. Jadi kemampuan manajer divisi untuk mengelola, diberi tanggung jawab untuk menjalankan divisinya. Jadi namanya apa ini? Managerial performance ya. Kinerja manajemen. Baik, yang ketiga, konsep laba terkendali divisi. Konsep laba sebesar 3 juta menunjukkan kontribusi yang diberikan divisi terhadap laba perusahaan. Nah, ukuran ini lebih banyak difokuskan untuk mengukur prestasi pusat laba sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi, kalau yang C ini sangat cocok digunakan untuk mengukur kemampuan pusat laba sebagai satu kesatuan ekonomi, sebagai satu perusahaan yang seolah-olah berdiri sendiri. Konsep yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, konsep laba sebelum pajak 2 juta bermanfaat untuk menyadarkan manajer pusat laba akan adanya biaya bersifat umum, yaitu biaya yang digunakan secara bersama oleh beberapa pusat laba dan kantor manajemen pusat. Namanya unsur biaya alokasi. Nah, demikian unsur ini tidak ada gunanya jika digunakan untuk mengukur prestasi manajer laba. Jadi yang digunakan tidak termasuk alokasi dari kantor pusat. Tetapi kalau ini kita pakai, ini fungsi utamanya adalah untuk menyadarkan bahwa kantor pusat itu untuk bisa jalan perlu ongkos. Dan divisi untuk bisa jalan harus mampu untuk mengidentifikasi ya bahwa dia tidak akan bisa mendapat keuntungan, tidak akan bisa bekerja dengan baik ketika tidak ada upaya dari kantor pusat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan di materi ini. Jadi intinya bahwa di dalam pusat laba itu akan diukur prestasinya berdasarkan laba yang diperoleh.
Jadi menghubungkan antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Baik, di akhir slide ada beberapa pertanyaan yang nanti harus Anda jawab ya. Silakan dipahami. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dipahami. Tentu untuk paham dengan baik ya harus baca buku gitu ya. Jadi tidak sekedar hanya tutorial yang sifatnya hanya ringkasan begitu, dibaca yang sebenar-benarnya dari buku. Demikian kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.